Tiga. 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 Kelompok tiga. Luar Luar biasa. Luar biasa. biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita kelompok 3. Kali ini di podcast yang terbaru di agenda ketiga, kita akan membahas tentang rencana aksi manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian Pekerjaan Umum. Kelompok kita mendapatkan tema implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Selanjutnya, tunjukan kegiatan akan diberikan oleh Mbak Fania. Selanjutnya, tujuan kegiatan dari isu ini yaitu yang pertama, menerapkan prinsip manajemen dan Smart ASN dalam pelaksanaan kerja berbasis teknologi informasi. Yang kedua, mengenai isu atau masalah terkait penggunaan e-monitoring PU di lintas unit kerja. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan alternatif solusi dalam rangka optimalisasi kinerja dan performa e-monitoring PU ke depannya. Isu permasalahan yang kelompok kami ambil yang pertama yaitu belum tersedianya fitur notifikasi apabila terjadi perubahan atau penambahan data. Isu yang kedua yaitu belum ada ketentuan baku terkait format file dokumen yang dapat diunggah ke sistem. Isu yang ketiga yaitu pada halaman yang menampilkan data berupa tabel, header tabel belum terfreeze. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu fakta dan dampak. Untuk isu yang pertama, ada faktanya berupa pengguna harus melakukan pengecekan manual satu persatu jika terdapat perubahan atau penambahan data yang berdampak pada pemborosan waktu, kemudian ada potensi terlewatnya informasi, serta kesulitan mencari data yang mengalami perubahan. Untuk isu yang kedua, yaitu faktanya pengguna sering kebingungan karena file yang diunggah tidak muncul, yang berdampak pada terhambatnya proses unggah dokumen dan menyebabkan pengguna menjadi kebingungan. Serta untuk isu yang ketiga, faktanya yaitu pada halaman yang menampilkan data dalam bentuk tabel, header belum terfreeze sehingga berdampak pada pengguna ketika menggulir ke bawah, judul kolom tidak terlihat sehingga menyulitkan untuk membaca datanya. Berikut merupakan tampilan dari e-monitoring saat ini, bisa dilihat foto sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan kemudian pada foto sebelah kiri merupakan tampilan e-monitoring yang belum tersedia fitur notifikasi jika ada perubahan data atau penambahan data, serta yang sebelah kanan yaitu tampilan e-monitoring yang belum ada ketentuan baku terkait format file ADK yang dapat diunggah ke sistem. Serta berikut tampilan e-monitoring saat tidak ada tabel freeze pada layar, yaitu pada sebelah kiri menunjukkan ada kolom headernya, setelah di-scroll pada sebelah kanan tidak menunjukkan ada tabel headernya. Saya Erni akan menjelaskan keterkaitan dengan manajemen dan Smart ASN. Yang pertama, ketika belum tersedianya fitur notifikasi apabila terjadi perubahan data, maka kaitannya dengan Smart ASN seharusnya didukung oleh sistem yang cerdas yang meminimalkan pekerjaan repetitif. Ketiadaan notifikasi memaksa ASN bekerja secara konvensional di dalam platform digital yang menghambat terwujudnya birokrasi yang cepat dan efisien. Lalu masalah yang kedua, belum ada ketentuan baku terkait format file yang dapat diunggah ke sistem. Kaitannya dengan Smart ASN yaitu tidak terpenuhinya berorientasi pada pelayanan meskipun pengguna aplikasi adalah internal pemerintah. Seharusnya Smart ASN memperjuangkan kualitas layanan sistem yang user friendly. Yang ketiga, pada halaman yang menampilkan data berupa tabel, header tabel belum terfreeze. Sebagai seorang Smart ASN diharapkan dapat memberikan masukan atau bahkan kontribusi dalam perbaikan sistem agar lebih ramah pengguna. Jadi di sini kami menggunakan metode analisisnya menggunakan metode tapisan USG, di mana metode analisis ini merupakan pemilihan prioritas isu yang digunakan untuk menyaring atau menapis berbagai masalah atau isu sehingga dapat ditentukan mana yang paling penting dan harus segera ditangani. Di sini ada tiga parameter. Yang pertama adalah U, mengukur seberapa mendesak isu tersebut perlu diselesaikan saat ini. Yang kedua adalah S, seriousness, mengukur seberapa besar dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Yang terakhir adalah G, eh, grow, atau untuk mengukur potensi perkembangan atau meluasnya masalah. Jadi dari metode analisis tapisan USG ini, dari tiga isu tersebut didapatkan analisis yang pertama, belum tersedianya fitur notifikasi perubahan atau penambahan data. Di sini dari nilainya berjumlah 11. Yang kedua, terkait dengan isu belum ada ketentuan baku terkait format file dokumen yang dapat diunggah ke sistem, itu jumlahnya di USG berjumlah 10. Dan yang terakhir, pada halaman yang menampilkan data berupa tabel, header, tabel yang belum terfreeze, itu jumlahnya 7. Jadi, dari analisis ini didapatkan prioritas pertama adalah terkait dengan belum tersedianya fitur notifikasi perubahan atau penambahan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tania.
Oke, di sini analisis core issue menggunakan Fishbone. Ada 4, yaitu awalnya machine atau sistemnya, di mana keterbatasan platform atau framework sehingga membuat iiMon belum memiliki auto reminder untuk para penggunanya, serta karena tidak ada notifikasi itu yang tidak terintegrasi dengan email maupun MS Team. Lalu metodenya tidak ada SOP atau kebijakan teknis tentang monitoring yang sudah terintegrasi dengan MS Team. Jadi kurangnya mekanisme prioritas fitur dan lebih orang-orang menggunakan monitoring manual. Manajemennya kurangnya monitoring dan evaluasi sistem dan prioritas pengembangan aplikasi masih terbagi ke aspek-aspek yang lain. Dalam sumber daya manusianya, minimnya komunikasi antara pengguna dan pengembang, keterbatasan pelatihan dan literasi digital, serta kurangnya identifikasi kebutuhan pengguna yang menyebabkan adanya permasalahan fitur notifikasi perubahan data belum tersedia. Ya, Karen akan menjelaskan rencana aksi dari fitur notifikasi perubahan atau penambahan data yang belum tersedia. Kita mendapatkan 6 solusi yang ditawarkan atau rekomendasi solusi. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna terhadap notifikasi dengan jenis data, frekuensi, kanal pemberitahuan. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi data apa yang perlu diberi notifikasi, misalnya data progres pekerjaan, revisi dokumen, ataupun unggahan baru. Yang kedua, mendesain dan mendokumentasikan spesifikasi teknis fitur notifikasi, bisa melalui email atau Microsoft Teams. Bertujuan untuk menetapkan desain notifikasi, bisa melalui email, pop-up, atau aplikasi pesan internal seperti Teams, atau juga bisa di dashboard monitoring, serta alur aktivasinya. Berikutnya ada mengembangkan dan menguji fitur notifikasi dalam lingkungan sandbox atau lingkungan uji coba. Jadi kita membangun dan menguji coba stabilitas fitur di lingkungan uji coba. Berikutnya melaksanakan pilot testing pada 1-2 unit kerja dan mengumpulkan umpan balik. Bertujuan untuk mencoba fitur di beberapa unit untuk melihat kejelasan pesan, frekuensi notifikasi, dan respon pengguna supaya bisa digunakan berkelanjutan. Lalu meluncurkan fitur secara penuh disertai panduan singkat dan pelatihan ringan. Ini memperkenalkan fitur kepada seluruh pengguna dan memastikan mereka tahu cara mengatur preferensi notifikasi. Dan yang terakhir memantau efektivitas fitur, yaitu jumlah pengguna yang membaca notifikasi dan juga waktu respon. Dan melakukan penyempurnaan berkala, yaitu mengevaluasi jumlah notifikasi yang dibaca, kecepatan respon ASN, dan dampaknya terhadap kepatuhan data. Jadi kesimpulan pada presentasi kita kali ini yaitu yang pertama, fitur notifikasi perubahan data itu belum ada. Jadi kelemahan mekanisme evaluasi di Kementerian Pekerjaan Umum melalui monitoring tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dari keterbatasan sistem pendukung. Saat ini, aplikasi monitoring Kementerian Pekerjaan Umum belum dilengkapi dengan fitur notifikasi perubahan data, sehingga penggunanya itu sering terlambat mengetahui adanya pembaruan atau koreksi. Kondisi ini membuat proses evaluasi berjalan kurang optimal, monitoring tidak real-time, serta meningkatkan potensi ketidaksesuaian data. Melalui rencana aksi ini, kami berupaya mengatasi isu yang berdampak langsung pada kinerja ASN. Harapannya, penambahan fitur notifikasi perubahan data menjadi solusi untuk yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam mengisi dan melaporkan evaluasi. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna sebagai user experience. Kemudian, mendukung manajemen dalam melakukan pengawasan tepat waktu. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja yang lebih tertib, akuntabel, dan adaptif dengan teknologi. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. 3, kelompok 3. Luar Luar biasa. 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 Biasa.